Halo guys, balik lagi channel Sejam dan ini adalah video update. Jadi gue mau update aja dan mungkin kalian juga udah langsung terkejut melihat judul dan thumbnail video ini ya. Jadi langsung aja di awal gue kasih tahu bahwa kita akan segera menjalani series baru Career Mode karena kemarin series Career Mode kita di FIFA 21 yang khusus live stream Roma FC Career Mode FIFA 21 baru aja selesai. 5 episode dan itu seru sih, mesti kayak itu pengalaman baru buat gue juga. Pertama kalinya gue main Career Mode dan full semuanya live streaming gitu. Jadi itu pengalaman baru tapi tetap berbeda. Pengalaman baru yang berbeda dengan kalau misalnya main Career Mode seperti biasa gitu. Nah jadi apa bang? Kenapa lu Barcelona? Kenapa nggak Chelsea? Kenapa belum Chelsea? Kapan mulainya? Ya gue bakal jelasin di sini. Jadi intinya mungkin kalian tahu lah masih ada bug. Terus kita masih nunggu total update. Kita masih nunggu transfer domestik Inggris yang akan ditutup tanggal 16 Oktober. Jadi masih nunggu itu juga. Ntar semuanya udah beres, kita baru bisa mulai Career Mode yang proper. Karena Chelsea Career Mode nanti bakal jadi Career Mode pertama CJM FIFA 21 yang proper. Kenapa proper? Karena proper itu artinya gue bakal mainin lama, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Series yang bener-bener jalan seperti biasa gitu. Nah, Barcelona ini adalah series yang bisa kita bilang jembatan juga sama seperti Roma FC, tapi ada sedikit perbedaan. Jadi gue bakal jelasin kalian. Untuk Barcelona gue tidak akan mainin live streaming. Jadi gue akan mainin per episode seperti biasa, seperti series Career Mode biasa pada umumnya di CJM normal. Jadi video naik seperti biasa kalian nonton, komen, dan lain-lain. Kenapa seperti itu bang? Kenapa tidak live streaming? Karena gue mau membiasakan diri gue untuk nanti Chelsea dimulai. Sebelum Chelsea dimulai. Kenapa? Karena Chelsea itu tentunya adalah Career Mode proper, Career Mode biasa yang tidak live streaming juga. Nah jadi gue harus biasakan diri, gue harus transisi dulu nih. Dari kemarin udah biasa live streaming, gak ngedit sama sekali, udah tinggal mencet record, terus langsung videonya jadi, naik ke YouTube 4 jam, 5 jam. Gue harus biasain lagi untuk oke, kita mulai record, ada step-stepnya, ada per episodenya, gue mau ngapain di episode ini, segala macam harus dibiasain lagi, balik lagi ke dulu gitu. Jadi untuk yang Barcelona ini bakal jadi transisi dan gue nggak tahu akan jalan berapa lama. Kemungkinan besar mungkin hanya seminggu, kalau paling lama paling 2 minggu, karena kita nggak bisa terlalu delay juga series Chelsea gitu kan. Kita harus target gue sih untuk Chelsea ya Desember Januari udah selesai mungkin, jadi 2 bulan 3 bulan seperti yang gue bilang tadi. Untuk itu kita harus segera mulai juga gitu kan. Jadi kalau bisa sih mungkin Barcelona ya kalau misalnya bisa 5 episode juga ya bagus. Tapi targetnya tentunya kan mainan semusim. Dan kemarin Roma FC kenapa bisa semusim full kelar dalam 5 episode? Karena satu episode gue main 4 jam 5 jam live streaming gitu kan. Itu memungkinkan. Tapi untuk Barcelona karena gue nge-record seperti biasa, paling durasi video ya biasa lah, paling 1 jam mentok, mungkin 2 jam udah bagus banget gitu. Karena ini bukan live streaming gitu kan, gue nge-record sendiri. Jadi mungkin akan lebih banyak episodenya, tapi ntar kita lihat lah seperti apa. Jadi pokoknya intinya ini adalah kenapa bang nggak polling, kenapa tiba-tiba Barcelona? Ya gue juga kemarin sempat udah bilang di live streaming bahwa ini adalah series yang, atau ini adalah klub yang gue pengen mainin gitu loh. Gue tertarik banget, gue pengen banget gitu loh. Gue penasaran banget dengan mereka ditinggalkan Suarez, terus permasalahan dengan Messi, segala macam pemain muda mereka menarik-narik, Trincao, ada Ansu Fati dan lain-lain, itu membuat gue jadi kayak wah ini seru banget kalau jadi Career Mode. Dan sebenarnya gue bisa aja mainin off kamera, tapi kebetulan kita juga lagi transisi, gue berpikir ya udah sekarang jadi konten aja bisa gitu. Jadi series Barcelona Career Mode FIFA 21 ini bakal dimulai mungkin besok atau lusa, gue nggak tahu, semoga aja besok langsung ya. Hari ini kita bakal live streaming Ultimate Team anyway seperti biasa. Dan itu video yang campaign Ultimate Team buat FIFA 21 itu kemarin ada kendala sedikit, makanya masih di delay dari EA Sports-nya. Jadi gue menunggu lampu hijau. Kalau misalnya udah lampu hijau gue langsung gas, mungkin hari ini udah bisa naik videonya. Ntar ditonton itu videonya. Tapi pokoknya ini gue mau menjelaskan aja gitu loh, supaya kalian gak bingung, supaya kalian gak tiba-tiba kenapa lu kok gak jadi Chelsea, waktu itu dibilang Chelsea. Ya ini transisi, tenang aja. Jadi gue akan sangat-sangat menikmati karena gue juga lagi gue lagi main FIFA terus lah, meskipun mungkin banyak Ultimate Team juga gue mainin gameplaynya, tapi mekanik baru di Career Mode, segala hal yang baru, kita juga masih perlu banyak belajar. Itu salah satu hal yang gue dapetin banyak banget ilmu atau pengetahuan baru dari kita memainkan series Roma FC Career Mode kemarin. Ada beberapa hal yang kayak oke, mekaniknya sedikit berbeda dibanding FIFA 20. Cara kita nge-treat player, cara kita buat ngurus moral, sharpness, dan lain-lain itu semua kita pelajari. Harapannya apa? Harapannya adalah tentunya nanti saat kita mulai series Chelsea Career Mode FIFA 21, gue udah punya segudang ilmu yang gue dapatkan dari 2 series sebelumnya, Roma FC dan Barcelona, sehingga kita bisa bikin itu memang Career Mode yang seru, proper. Karena mau gimana pun gue konten kreator gitu loh, gue mesti punya ilmu lebih dibanding yang nonton, supaya gue bisa menjadikan sesuatu pengetahuan yang baru buat kalian. Tentunya dong, itu udah pasti. Jadi itu harapan gue. Dan
mungkin sebagian bertanya, kenapa Barcelona? Kenapa tidak Real Madrid? Kenapa tidak Bayern? Kenapa tidak tim besar yang lainnya? Balik lagi, ini yang gue mau. Dan gue kemarin udah sempat bilang juga bahwa ya tahun ini gue akan menikmati hidup dengan cara gue mau mainin apa gue mainin. Tapi bukan berarti itu bakal mengambil apa ya, peran kalian untuk voting tim segala macam. Akan ada waktunya di mana mungkin nanti setelah Chelsea kita bisa ke remote 1 sebelum kita mulai Road to Glory, ntar mungkin akan voting atau akan polling. Tetap gitu loh, tidak ada yang berbeda. Cuman gue pengen lebih ke ya udah gue mau mainin apa yang gue enjoy, gue nikmatin at the moment di saat itu, gue gas aja langsung, gue sikat aja langsung. Jadi gue akan lebih ke fokus untuk konten dibanding mungkin, karena kalau misalnya gue seperti yang gue udah bilang kemarin juga, kalau misalnya gue dengerin feedback dari kalian, itu hal yang bagus. Tapi saat ini size channel CJM itu sangat besar untuk ukuran channel FIFA di Indonesia. Jadi kalau misalnya gue ngelempar, yuk tim apa nih ke remote, udah pasti tuh ada ratusan jawaban tim berbeda dari berbagai negara dan liga yang bakal masuk. Dan sudah pasti kalau misalnya gue pilih, oke, gue udah ngelihat yang mayoritas misalnya tim A, gue pilih tim A, udah pasti ada orang-orang yang milih B, C, D, sampai Z yang kecewa. Jadi gue pada akhirnya tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Jadi ya udah, kenapa nggak gue menyenangkan at least satu orang, yaitu diri gue sendiri gitu loh. Dan mungkin dengan kalian melihat gue enjoy mainin kontennya, itu bakal menular ke kalian. Dan oh, nih orang maininnya seru banget, gue jadi enjoy. Meskipun pada awalnya kalian mungkin kayak, aduh Barcelona nih gimana gitu. Dan gue tahu juga gue pernah bikin series Barcelona di PES waktu itu yang gagal. Tapi balik lagi, gak ada hubungan dengan itu. Ini adalah series, adalah klub yang memang gue excited, gue pengen penasaran nih. Ini tim ini gue pengen manage, gue pengen coba untuk mainin gameplaynya, gue pengen coba pakai Messi di FIFA 21 Career Mode. Pokoknya emang gue pengen banget dan kita gas aja udah. Jadi gue harap kalian bisa menghargai itu dan kalian tunggu aja kontennya. Gue lagi mencoba untuk apa ya, maksudnya kayak untuk Chelsea kan tentunya ini udah full dengan PC segala macam. Kemarin career mode terakhir kita Salford City, itu kan ada momen-momennya dimana kita lagi transisi dari pakai laptop, editing segala macam beda dibanding PC gitu kan. Ada waktu-waktunya gitu. Nah ini kan kita udah mulai FIFA 21 timeline semua full pakai PC, mekaniknya semua beda dari cara gue produksi konten dan lain-lain. Jadi ya itu gue harus biasakan. Dan gue benar-benar mengucapkan terima kasih buat kalian-kalian yang sudah jadi member channel CJM, bergabung ke CJM Squad. Dan gue mesti sebut 2 nama. Kita sudah punya 2 chairman, Pak, bayangin. Chairman tuh tier yang paling atas, paling tinggi ya. Ada Bramastora Harjo dan Dava Geraldi. Jadi thank you banget buat 2 nama ini yang sudah membantu gue di saat kondisi lagi seperti ini. AdSense tuh lagi parah banget. Gue akan ngomong lebih lanjut di video member tentunya. Tapi intinya gue tidak pernah, ini mungkin sedikit karena mungkin itu video yang khusus member itu kan gak gue publish secara gue publish gitu kan. Gue bikin itu unlisted, terus gue cuma taruh di oke, ini intro untuk kalau misalnya ada orang yang mencet tombol join di samping tombol subscribe channel CJM, dia akan ngelihat video itu dan itu adalah introduction. Jadi video itu pun cuman berapa? 4.000 viewers. Jadi mungkin sebagian orang bahkan tidak tahu ada fitur ini. Bukannya untuk gue, ayo gabung yuk, enggak. Cuman maksudnya kayak di situ gue jelasin bahwa ini adalah fitur yang memang dibikin YouTube untuk membantu kreator di masa-masa sulit seperti ini. Membantu kreator untuk dapat penghasilan lebih, plus feedbacknya dari kreator ke penontonnya apa? Penonton jadi bisa lebih dekat, kenal lebih dekat dengan cara kreator itu bikin-bikin berbagai perks yang kalian bisa lihat di kalau misalnya kalian pencet tombol join di CJM. Gitu. Jadi intinya adalah memberikan lebih ke mereka yang mau menyisihkan sedikit uangnya per bulan untuk channel tertentu, tapi tidak mengurangi, at least untuk gue, tidak mengurangi konten yang akan ada di channel CJM. Berbeda gitu loh. Konten gue udah bilang kemarin, gue tidak akan bikin career mode khusus buat member, tidak. Nggak ada kayak gitu. Video-video yang gue upload untuk member itu adalah video yang mungkin gue curhat gitu loh. Gue ngomong di balik layar CJM, kalau misalnya lagi ada masalah, gue bisa dengan mudahnya nyebut brand. Tidak akan terkena masalah hukum karena itu video khusus member gitu loh. Jadi intinya adalah memang itu untuk mendekatkan gua ke kalian, gua sebagai manusia nih, Calvin Makaminang, bukan CJM, kreator, ke orang-orang yang nonton. Dan gua ngucapin thank you banget. Dan tentunya selain 2 chairman kita itu ada 17 sporting director dan ada sekitar berapa? 400, gua lupa ngecek, 400-500an member lain yang sudah join di atau sebagai assistant manager. Gua ngucapin thank you banget. Sekali lagi, gue tidak pernah memaksa kalian, gue tidak pernah memohon-mohon untuk ayo dong tolong jadi member, tidak. Gue cuman kayak oke, ini ada, kalau misalnya lo mau dapetin lebih, silakan. Kalau misalnya enggak masalah sama sekali.
kalian tetap subscriber CJM. Gue tetap berterima kasih untuk itu. Tapi untuk member, gue berterima kasih lebih lagi. Karena mereka sampai rela menyisihkan uangnya gitu loh. Untuk mendukung atau membantu lah istilahnya. Karena nggak bisa dipungkiri lah, maksudnya ya operasional segala itu kan butuh duit Pak. Gue selalu terbuka, gue selalu jujur ke orang-orang yang nonton di CJM. Terus kenapa bang lu sekarang harus pisah-pisahin? Kenapa lu harus bikin video khusus member? Itu tadi gue bilang, ada beberapa permasalahan. Apalagi CJM ini kan sebagai brand kan bisa dibilang. Ada beberapa hal yang gue tuh nggak bisa ngomong secara bebas di channel ini. Ada beberapa hal yang gue udah sempat pindahin ke Makam Minang Podcast di channel Makam Minang. Tapi tetap di situ nggak aman karena itu adalah video publik. Orang bisa dengan mudahnya masuk, cari sesuatu di situ, pakai itu buat nyerang gue di kemudian hari. Itu yang berbahaya. Dan itu gue bakal tetap salah. Kenapa? Karena itu gue bikin videonya untuk publik. Kalau misal di member, kalau sampai ada orang seniat itu untuk nyari kesalahan gue, dia masuk ke member, dia bayar untuk nonton videonya, itu bukan salah gue. Karena itu gue bikin private videonya. Itu. Jadi ada sedikit perbedaan yang mungkin gue juga jujur kalau bisa mah nggak mau gitu loh. Untuk membeda-bedakan gitu mah nggak mau Pak. Cuman ya ini harus dilakukan. Karena sekali lagi size channelnya sudah sangat besar. Jadi gue intinya tetap ngucapin thank you banget buat support kalian luar biasa. Ini awal timeline FIFA 21 mungkin bisa dibilang kita mungkin harus ngomongin angka untuk nunjukin ini gitu loh. Dari angka subscribers, perkembangannya, pertumbuhannya CJM, dari angka viewer, semuanya itu gila banget di awal tahun ini. Awal tahun FIFA 21 ya, kita nggak ngomong awal tahun di kalender dunia. Awal tahun FIFA 21 ini gila banget. Paling besar mungkin di antara perilisan FIFA sebelum-sebelumnya di CJM setiap tahunnya. Jadi gue ngucapin thank you banget buat kalian yang bergabung, silahkan diikutin aja channel ini seperti apa. Gue akan berjuang mati-matian tetap untuk memberikan konten buat kalian yang subscriber CJM. Tapi gue akan berjuang lebih keras lagi karena gue sekarang ada tanggung jawab lebih nih. Istilahnya gue punya orang-orang yang memang udah sangat-sangat kayak gue rela, gue support lu, ya gue harus sesuatu. Gue harus benar-benar bisa bagi waktu dengan baik di timeline ini. Gue tahu, kemarin ini kemajuan banget nih Pak. Maksudnya kalian mungkin perhatiin ya, di FIFA 20 kita tuh cuma punya 2 series screen remote dengan 2 tim berbeda loh. Piemonte Calcio dan Salford. Itu sukses besar dua-duanya mungkin. Kita ya mungkin ada yang bilang gak sukses, terserah, tapi at least buat gue 2 series itu sukses besar. Tapi cuma 2 Pak. Itu gue bukannya menganggap bahwa 2 itu nggak bermakna atau enggak, itu sangat bermakna. Tapi akan lebih baik kalau misalnya bisa lebih banyak dari itu. Nah, tahun ini dengan adanya live streaming, itu yang pengen gue capai. Contohnya kemarin kita udah selesai 1 Pak. Piemonte Calcio itu kan series pertama FIFA 20. Kita butuh waktu 6 bulan, 7 bulan untuk nyelesain itu. Roma FC berapa lama? Seminggu 2 minggu kelar 5 episode. Udah 1. Cek. Sekarang kita move on ke Barcelona. Dalam waktu dekat selesai, udah 2 series. Dalam waktu gak nyampe sebulan sejak perilisan FIFA 21, gue udah menyelesaikan 2 series. Yang gue butuhkan waktu di FIFA 20 itu setahun full. Salford dan Piemonte. Itu. Nah, nanti ke depannya, mungkin gue masih gak tahu. Mungkin gue akan bikin lagi ada series. Kalau misalnya kita udah jalan Chelsea misalnya nih, mungkin gue akan bikin series khusus live streaming lagi, kita gak tahu. Gue masih belum terlalu kayak mesti atau enggak atau gimana, gak tahu gue. Mungkin kalau misalnya sekedar eksperimen sekali live streaming 1 tim itu bisa banget tuh. Tapi kan itu mungkin akan terlalu beban buat gue kan, kayak anjir gue mesti live streaming 8 jam berarti untuk nyelesain 1 series semusim gitu kan dalam 1 live streaming. Tapi itu ntar bisa diatur. Tapi intinya untuk setelah ini fokusnya adalah untuk live streaming Ultimate Team. Apalagi ini bentar lagi Weekend League. Jadi hari ini gue bakal live streaming istilah kayak latihan pemanasan Weekend League. Ini Weekend League pertama gue. Gue tahu gue akan dibantai mungkin 0-30 untuk Weekend League ini. Tapi ya nggak apa, ini pengalaman pertama gitu. Dan ntar pas Weekend League pun gue akan live streaming. Weekend League tuh kalau nggak salah hari Jumat mulai ya. Lupa gue. Ya namanya juga weekend sih. Ya hari Jumat Sabtu Minggu ya. Dan itu harus main 30 pertandingan. Akan mungkin gue bagi jadi 3 kali streaming, 3 hari, 10 pertandingan per hari. Atau mungkin ya gue nggak tahu, lihat nanti lah, 15 pertandingan jadi 2 hari atau nggak. Ya gimana pokoknya ntar urusan nanti. Tapi pokoknya untuk sekarang berarti Career Mode Barcelona akan tayang soon, besok, lusa. Video normal. Ultimate Team akan jadi live streaming. Terus Volta, gue udah putuskan untuk jadi video gitu. Jadi untuk konten yang live streaming untuk saat ini hanya FIFA 21 Ultimate Team.
gitu ya. Nah, kedepannya mungkin akan ya bisa aja gue tiba-tiba mungkin ya main My Club lagi. Untuk saat ini masih belum bisa, Pak, karena masih lagi kerja sama EA juga, jadi nggak enak gitu loh. Sebenarnya mereka nggak ngelarang, tapi nggak enak aja. Mungkin bisa main My Club lagi, atau mungkin gue bisa mainin ya game bola lain, mungkin kayak Football Manager rilis November, itu bisa seru banget. Meskipun gue masih belajar dulu, gue nggak pernah main FM gitu kan. Tapi pokoknya intinya kedepannya dengan live streaming ini kan emang membuka banyak banget pintu baru gitu kan. Dan seru banget sih, maksudnya kayak gue bener-bener menikmati berapa 2 minggu terakhir live streaming itu seru sih. Pengalamannya beda banget, bisa berinteraksi langsung. Itu tuh beda banget dibanding kayak bikin video. Biasa tuh gini, gue bikin video kayak gue heboh, oke, sejam nih record ngomong, pas gue matiin gue langsung diem. Maksudnya kayak ya gue sendiri dari tadi gitu loh, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman beda aja rasanya dengan ketika gue ngomong ke kamera di sini, terus gue di sini di layar PC gue ngelihat ada ratusan ribuan orang yang lagi ngomong juga di live chat gitu loh. Beda sih. Dan gue bener-bener menikmati itu. Jadi sekali lagi thank you banget buat kalian semua yang sudah support CJM di awal tahun 2021 ini. Gue excited banget buat tahun ini. Ini tahun yang spesial sekali. Kerja sama CJM dengan EA juga masih berlanjut sampai mungkin bahkan setahun atau hampir setahun, kita nggak tahu. Tapi intinya gue berterima kasih karena ya gue bisa ada di posisi kayak gini tentunya karena kalian gitu loh. Jadi cara gue untuk memberikan balik kalian adalah dengan cara, oke, gue akan bikin konten yang proper dengan segala macam gear yang gue punya. Gue berharap gue akan segera dapat bisa PS5. Thank you banget buat semua yang sudah donate via Saweria, karena milestone untuk beli PS5 itu sudah tercapai, sudah melebihi milestone bahkan. Jadi gue sudah punya budgetnya, gue sudah daftar ke beberapa toko game, dan gue sudah siap untuk pre-order. Tapi kan itu namanya rebutan tuh. Jadi meskipun gue udah daftar, tapi belum tentu gue dapet. Nanti mereka harus pilih, mereka akan pilih mungkin karena mungkin pre-order pertama PS5 tuh gue nggak tahu mereka baru keluarin berapa unit ya, tapi nggak banyak mungkin gitu. Jadi ya itu semoga aja terpilih. Nah, apa yang gue bilang dengan konten gitu loh, maksudnya kayak nih, nanti misalnya kalian ada beberapa yang gue pengen nih beli PS5 tapi gue agak ragu nih, mending gue beli langsung atau nunggu beberapa bulan ya. Nah, itu adalah peran gue untuk oke, nggak apa, gue beli duluan nih, gue pre-order phase pertama, tahap pertama, untuk nih gue unboxing ke kalian, gue kasih lihat kalian segala macemnya, gue review nih FIFA kayak gimana sih kalau misalnya main di PS5. Kalian bisa jadi bahan pertimbangan video-video gue. Contohnya salah satunya itu. Dengan segala macam sekarang yang ada, itu sudah memungkinkan gitu. Jadi gue bener-bener berharap kayak oke, gue tahu konten gue ini sebenarnya masuk ke ranah entertainment sih, tapi kan gue selalu bilang bahwa gue mencoba semaksimal mungkin untuk menyelipkan sesuatu lah. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian nggak bisa belajar dari konten gue, itu berarti ada sesuatu yang salah gitu loh. Entah itu dari I know gue ngomong kasar segala macem, ya udah emang kenapa gitu loh. Maksudnya kayak gue udah move on dari zaman-zamannya gue menahan-nahan diri untuk kayak kalau misalnya gue bikin konten gue harus kalem. Enggak sih, sekarang gue udah bodo amat. Jadi kayak gue mau ngomong apapun itu bebas gitu loh. Buat kalian yang merasa terganggu, ya udah gitu loh. Maksudnya kayak ya udah jangan nonton, simple gitu. Maksudnya kayak itu gue. Jadi kayak kalau itu bukan sesuatu yang bisa gue ubah. Tapi intinya adalah dengan itu gue jadi nggak lelah gitu loh. Gue nggak menjadi, mungkin nggak bisa dibilang orang lain juga, tapi kayak nih gue tutup setengah nih dengan gue nggak ngomong kasar gitu loh. Tapi intinya adalah gue pengen banget kalian tuh at least bisa mungkin ngelihat dari apa ya yang paling gampang mungkin dulu gue mulai dari nol semuanya dan sekarang udah di sini, udah simple. Itu salah satu hal yang mungkin paling general yang bisa kalian lihat, kalian ambil dari CJM. Tapi intinya adalah gue selain entertainment itu gue mau ngasih banyak hal juga buat kalian dari konten-konten di sini. Dan gue tahu gue bukan orang paling pandai dalam ngedit video, gue tidak bisa. Gue tidak punya keahlian buat ngedit foto, makanya gue butuh editor yang ngebantuin gue untuk bikin thumbnail di video-video CJM. Gue bukan orang yang mengerti PC, gue bukan orang yang mengerti teknologi, gue bukan pemain FIFA paling jago, gue bukan pundit sepak bola, gue tidak punya ilmu sepak bola yang banyak gitu loh. Gue bukan orang paling pinter, gue bukan orang yang paling jago ngomong. Gue punya banyak kekurangan, tapi selalu gue ngomong, intinya yang gue tawarin adalah dari sini. Gue bikin konten, kenapa sepak bola? Karena memang dari sini, ini di dalam sini itu sepak bola. Hidup gue tuh sepak bola dari dulu gitu loh. Jadi
gue hanya menyalurkan aja, gue hanya kayak nunjukin bahwa oke, ini passion gue sudah membuktikan bahwa gue bisa hidup dari sini. Oke, gue nggak jadi pemain bola, tapi ada beberapa cara lain. Cajayan punya banyak sekali project besar di depan. Tapi intinya adalah gue menikmati apa yang gue lakukan sekarang setiap hari, dan gue berharap kalian juga yang nonton tuh bisa selain menikmati entertainmentnya, mungkin oke, kadang-kadang kita suka ada lucu-lucunya, kadang-kadang suka ada momen-momen keselnya, kadang ada momen epicnya, kadang ada momen dramanya. Oke, itu semua bisa dinikmati, tapi ada hal lain, pelajaran hidup yang sebenarnya tuh gue pengen kalian dapetin. Dan mungkin agak konyol untuk kayak, ngapain sih nih orang, lu main FIFA, kenapa lu ngomongin soal pelajaran hidup? Tapi itu buktinya sudah banyak sekali terjadi, dan banyak banget gue dapat feedbacknya kok. Terkadang gue tersirat, gue tidak ngomong, literally gue tiba-tiba lagi main FIFA nih, tiba-tiba gue nyebut ini quotes hidup, life quotes, kan nggak nyambung dong. Tapi kan ada orang-orang yang kayak bisa apa ya, karena tersirat itu dia tuh kayak nangkep, ini, oke, ini. Dan interpretasi orang tuh beda-beda. Si A mungkin bisa nangkepnya ini dari video A, dari video yang satu. Si B bisa nangkep hal yang lain dari video yang sama. Itu jadi ya itulah indahnya apa ya? Audiovisual, mungkin bisa bilang konten video. Kalian tergantung diri masing-masing gitu loh. Jadi ya ini udah kemana-mana sih. sorry. Oke, jadi pokoknya intinya gue mau update aja itu ya untuk konten CJM. Terus ya seperti biasalah Instagram, Twitter. I know di Instagram gue lagi agak-agak jarang upload. Gue cuma nguploadnya konten-konten terus kan. Tapi ya bakal balik seperti biasa, balik normal. Sebenarnya karena ini sih Pak, karena iPad gue tuh, gue kan biasa ngupload foto ke Instagram tuh pakai iPad kan, karena kualitas paling bagus. Kalau pakai HP tuh jelek banget. Dan gue agak-agak nggak bisa gitu loh kalau lihat gambar gue upload ke Instagram tuh jelek, nggak HD gitu kan. Jadi iPad gue tuh lagi rusak, makanya gue mesti mungkin cari cara lain supaya gue bisa tetap itu produktif, karena itu ngaruh banget sih Pak. Gue apa itu sebutan apa? Apa ya? Bukan perfeksionis, tapi lebih ke gatel aja gitu loh. Kalau misalnya gue upload pakai HP bisa aja kan, gue nih pakai HP aja IG gitu loh, gue biasa. Tapi tuh kualitasnya begitu langsung pecah. Gue tuh nggak bisa ngeliat itu loh. Asli gue nggak tahu apa itu namanya. Gue nggak tahu sih ada yang sama kayak gitu atau enggak ya. Tapi gue dari dulu tuh kayak gitu. Gue tuh selalu nyari gambar yang paling jernih, paling HD untuk gue upload ke Twitter dan Instagram CJM. Selalu. Ya sama kayak Instagram personal gue, semua pokoknya. Gue selalu nyari gambar paling HD. Gue tuh paling nggak suka ngeliat gambar yang pecah. Nah kalau misalnya gue upload pakai iPad, Instagram foto, itu tuh pasti jernih banget, bagus. Tapi kalau misalnya gue pakai Xiaomi, Samsung, agak jelek. Xiaomi paling parah, Samsung lumayan, tapi masih agak-agak kayak di kompres gitu loh, size-nya jadi dikecilin dikit. iPad tuh bener-bener udah plek kayak gitu, jernih banget. Nah sekarang iPad gue udah agak-agak ini, biasa pencetannya kan. Kalau iPad masalahnya kayak gitu, udah tua kan. iPad mini gue tuh udah lama banget Pak. Itu iPad yang gue pakai buat rekam suara dari dulu kan, tapi sekarang udah pakai ini kan, udah pakai mic ini. Jadi iPad sebenarnya udah cuma pakai buat upload foto Instagram doang. Tapi ya itu gue mesti cari cara sih. Gue udah sempet service waktu itu, tapi ternyata kayak gitu lagi. Berarti kayaknya emang udah umur aja. Soalnya udah berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun kayak itu iPad, lama banget. Tapi ya jadi itu aja sih dari gue. Sekali lagi pokoknya thank you banget buat kalian semua. Mau member kayak mau gak member, pokoknya bodo amat. Thank you buat semuanya. Cuma ya emang gue mesti kasih apresiasi lebih buat yang member. Meskipun ya ntar kita bakal adalah ya ngobrol-ngobrol kayak gini mah. Pokoknya nikmati aja kontennya. Buat yang baru bergabung nih, halo, selamat bergabung. Gua notice bulan ini CJM berapa? 7.000 kah? Gila, banyak banget Pak. Gue bingung juga tuh orang dari mana aja. Tapi ya selamat bergabung. Ini bukan channel giveaway by the way. Gue cuma ngasih giveaway kalau misalnya ada ya kayak kemarin yang ngasih, ya udah gue kasih gitu kan. Tapi ini bukan channel giveaway. Gue kalau misalnya memang gue mungkin akan ada giveaway gitu loh. Ada giveaway, tapi itu adalah sesuatu yang gue akan kayak kasih ke orang-orang yang gue tahu memang udah lama nih orang udah sering komen nih gitu. Jadi gue bukan tipe channel giveaway yang lu bisa masuk dan keluar gitu ya. Jadi untuk giveaway hunter ya cukup tahu aja gitu ya, supaya kalian nggak salah kaprah gitu, untuk kecewa atau gimana, dikira wah gila nih orang di awal tahun bagiin FIFA 21 20 pieces, ntar FIFA 22 juga kayak gitu lagi. Oh tidak, kalau misalnya tidak kerja sama IG tidak akan semudah itu untuk dapetin untuk yang mungkin baru bergabung gitu loh. Karena gue sangat menghargai orang-orang yang kayak oke nih gue kenal namanya, gue sering banget lihat di komennya pun juga sesuai konteks video, membangun segala macam. Gue bukannya bilang komen harus positif, tidak, kritik mah kritik aja, yang penting sesuai konteks gitu kan. Tapi pokoknya intinya gue memang lebih menghargai orang-orang itu sih.
orang baru pun ya pada akhirnya nanti kalau misalnya emang dia sudah lama akan menjadi orang lama juga kan. Tapi intinya ini bukan channel giveaway. Tapi sama bergabung buat kalian semua. Kalau misalnya pokoknya intinya syarat lu masuk sini cuma satu, suka bola udah sih. Syarat awal ya. Tapi mungkin lu akan melihat, wah ini channel kok beda banget ya dibanding channel, atau mungkin nggak bisa bilang channel bola lain sih karena tidak ada. Atau dibanding ya ada sih. Akun Instagram misalnya, di Instagram tuh yang rame-rame yang suka rusuh-rusuh, kok ini beda ya. Itu kita sangat respect intinya. Jadi gue tidak akan tuh yang tiba-tiba Barcelona kalah 7-1 atau berapa terus gue ngomong kawal-kawal tai anjing, itu tidak akan. Di sini itu dibuang semua, Pak. Jadi gue bukannya tidak boleh banter atau yang boleh, cuman itu overuse aja sih, dan itu udah buat gue pribadi tuh annoying gitu loh. Jadi kayak itu nggak, tempatnya bukan di sini lah. Kalau mau kayak gitu silakan nyampah di akun-akun bola lain gitu ya. Tapi intinya memang ya gue nggak perlu terangin sih, mungkin lu bisa ngelihat aja dari komen-komen sessionnya lah, dari video-video mungkin dari Instagram, dari Twitter. Ya gue gak mau self-claim juga, tapi sehat banget gitu loh. Maksudnya kayak lu bandingin sama akun-akun bola lain, dan itu juga harus, gue juga masih berjuang keras. Itu gak mudah, Pak. Salah satu tujuan gue kan memang untuk kayak gue pengen bikin sepak bola Indonesia tuh dilihat orang awam tuh gak, fansnya tuh gak melulu barbar gitu loh. Kasih tahu ke orang awam bahwa ada orang-orang seperti kita yang kalem dalam artian ya nggak anarkis segala macam gitu loh. Kita bisa bercanda, kita bisa, ya itu juga anak-anak juga kalau misalnya Arsenal kalah juga pasti ngeledekin gue, biasa aja, santai. Gue fans Arsenal by the way, biasa aja. Gue fans Arsenal yang bisa memuji Tottenham ketika mereka menang. Gue bisa bikin video tentang Tottenham. Gue bisa main ke remote pakai Chelsea gitu loh. Jadi menurut gue kalau gue pribadi, ini mungkin buat yang baru, yang lama sudah 1000 kali Anda dengar saya ngomong ini. Tapi intinya gue pribadi, gue menyukai sepak bola itu dari segi sepak bola secara seni, secara keseluruhan. Gue fans Arsenal, betul. Gue orang Indonesia, betul. Tapi gue menyukai sepak bola secara keseluruhan. Jadi apapun itu, 11 lawan 11, mau itu anak sekolah, anak SD, anak SM, bukan SD enggak lah ya, SMP yang permainannya bisa dinikmati lah. Anak kuliahan, nggak terkenal, bukan tim bola gede, gue akan nonton subuh-subuh. Karena emang yang gue suka adalah the whole idea of footballnya. Gue suka Arsenal, tapi itulah kenapa gue bisa juga memuji Tottenham.Gue bisa bilang, jersey bagus, wah gila signingnya si Gareth Bale segala. Gue bisa kayak gitu. Padahal secara lu nggak mungkin nemuin itu di mungkin komunitas, gue nggak tahu sih. Komunitas Arsenal Indonesia, gue nggak tahu sih. Mungkin, gue nggak tahu mereka sefanatik apa ya. Tapi mungkin lu tidak akan bisa menemukan mereka memuji Tottenham gitu loh. That's fine. Itu cara mereka untuk apa ya? Ya menunjukkan mereka cinta sama Arsenal. Tapi cinta gue kepada sepak bola itu lebih besar daripada cinta gue ke klub manapun. Dah, itu quote simple yang barusan saja terlintas di otak saya, dan itu menjadi akhir dari video ini. Sekali lagi thank you banget buat semuanya. Gue berharap kita bisa terus seperti ini. Gue agak takut jujur dengan semakin berkembangnya channel ini, tapi ya gue berharap pokoknya yang baru bergabung bisa pelan-pelan mengikuti. Mungkin kalau misalnya nggak terbiasa dengan komen yang terlalu adem, ya diem dulu aja, ngikutin dulu aja. Kalau misalnya lu mau nyampah, tahan dulu. Kalau lu mau ngatain tim lawan, lu pikir dulu 2 kali. Kalau misalnya lu udah nggak bisa ketahan, ya lu nyampah di tempat lain aja, jangan di sini. Karena kalau di sini pun gue punya sistem filter yang sangat kuat, jadi lu nggak bakal lama gitu loh. Kayak komen lu pasti langsung hilang, terus ya channel lu nggak bisa komen lagi, udah simple. Karena gue sangat-sangat menjaga. Gue tahu bagi beberapa orang di YouTube comment section nggak penting, bahkan nggak dibacain. Bagi gue di sini tuh penting banget. Gue selalu bacain semua komen dan gue selalu memfilter, gitu. Jadi ya cukup itu saja dari gue untuk video update ini. Sekali lagi terima kasih buat support kalian luar biasa di awal tahun ini. Gue nggak sabar untuk ngeliat setahun ke depan ini akan seperti apa channel CJM. Dan sekali lagi, semuanya bisa terjadi kerjasama dengan IE dan lain-lain itu pastinya karena ada angka. Karena kalau misalnya CJM cuma 1000 subscribers, tidak mungkin dilirik sama IE. Ya nggak bisa dipungkiri lah, sudah pasti lah. Mereka pasti akan coba untuk cari yang paling gedenya siapa nih di Indonesia. Dan ya ini, 138.000 orang inilah yang membuat akhirnya gue bisa ada di sini sekarang, CJM bisa ada di sekarang. Jadi terima kasih banget
dari hati yang paling dalam gue ucapkan kalian semua. Oke, sampai jumpa di series Remote Barcelona. Sampai jumpa di live streaming hari ini. Mungkin live, ya harusnya live streaming karena saya sudah break sehari kemarin, jadi sudah cukup harusnya. Ini gue nge-record jam 4 pagi sih, tanggal 14, jadi harusnya aman nih hari ini. Gue semangat banget bikin konten. Ditunggu aja konten-konten selanjutnya. Untuk PES gue udah jelasin tadi ya, mungkin akan agak sedikit direm dulu, gak enak soalnya. Dan ntar kalau misalnya udah mulai kontennya, ya gue tahu kerja sama gue sih lama sama EA, cuman ntar kan mungkin ada kayak beberapa jeda, beberapa minggu gitu, nah itu bisa kita lanjut lagi. Lebih ke etika sih kalau itu, mereka nggak larang sekali lagi, tapi itu lebih ke etika aja. Etika gue sebagai kreator yang mereka berkasih privilege banyak banget gitu loh. Gue respect ke mereka, jadi ya udah caranya salah satu itu. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue nggak tahu apakah gue akan bikin update lagi, mungkin akan jarang sekali. Karena update kayak gini sekali lagi tidak aman kalau misalnya gue upload publik gitu kan. Meskipun yang gue ngomongin semuanya sekarang sih aman, tapi ini kan resep dapur gitu kan. Ini kan kebanyakan permasalahan balik layar gitu, dan inilah yang bakal didapetin sama mereka-mereka yang member. Jadi untuk yang member ya, sampai jumpa. Gue abis ini mau nge-record video buat kalian langsung pertama kalinya, karena gue belum pernah bikin video buat kalian. Thank you banget buat semuanya sudah bergabung. Dan sekali lagi pokoknya gue tidak membeda-bedakan. Gue cuma memberikan lebih buat yang memberikan lebih buat gue. Itu. Oke, udah tutup dong. Hey, tidak bisa Anda tutup dari tadi. Sudah 30 menit. Gila, gue rencana 10 menit. Gue gak tahu nih. Tadinya tuh gue mau thumbnailnya Camp Nou, Pak. Tapi kalau saya taruh thumbnail Camp Nou, orang marah-marah pasti. Apaan nih video Remote Barcelona isinya orang curhat nggak jelas. Jadi gue nggak tahu mau kasih thumbnail video ini apa, bingung juga gue. Tapi ya udahlah, ntar kalian lihat aja. Ini mungkin akan naik pagi, jadi selamat pagi, selamat beraktivitas buat kalian. Semangat terus pokoknya di keadaan seperti ini. Apapun yang kalian lakukan, pokoknya semoga sukses. Oke, itu aja dari gue untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye guys.